berdoa sama-sama sambil kita menunggu yang lainnya masuk. Kita akan belajar on time. Sedapat mungkin saya minta semuanya yang bisa videonya dinyalakan, tolong dinyalakan. Ini adalah pembelajaran apa yang butuh kita siapkan. Alkitabkah ya disiapkan, atau catatankah disiapkan, minta tolong disiapkan biar kita sungguh-sungguh belajar masuk ke dalam sebuah pembelajaran. Kita akan serius lebih lagi dengan Tuhan. Hari-hari ini kita akan lebih serius lagi dengan Tuhan. Kita akan belajar dengan Tuhan sungguh-sungguh. Amos pasal yang kedua, Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 berkata demikian. Coba ya, saya nggak begitu hafal. Yuk kita buka dulu yuk sebelum kita masuk dalam doa. Amos pasal yang ke-8, karena waktu menjelang ulang tahunnya Mahanaim, saya justru aneh tidak mendapatkan pesan khusus untuk Mahanaim, tetapi Tuhan justru bicara tentang Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Saya akan coba sampaikan, sekalipun saya tidak akan membahas secara detail. Saya coba baca ya. Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Mulai dari ayat yang ke-11 deh. Yuk mari kita baca. Yang bisa buka Alkitab, saya sangat berharap kita belajar buka Alkitab dan lain sebagainya. Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 berkata demikian. Sesungguhnya waktunya akan datang, tetapi dalam versi bahasa Inggrisnya waktunya sudah datang, atau sekarang inilah waktunya. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat yang ke-12 berkata, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Nah, kalau kita baca dalam versi bahasa Inggris akan lebih bagus lagi. Tapi saya mau berkata versi bahasa Indonesianya kurang lebih sudah cukup bagus. Tapi satu hal, Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 ini buat saya ini adalah ayat firman konfirmasi yang kedua kali. Saya pertama kali dapat itu kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu, dan saya masih terus menguji. Dan kemarin baru-baru ini saya tiba-tiba waktu lagi mau konsentrasi fokus berdoa untuk ulang tahun Mahanaim yang ke-23 tahun, dan saya nggak dapat apa-apa, tetapi malah justru Tuhan itu bicara di Amos pasal yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Dan ini yang saya mau mencoba untuk sharekan sebelum kita masuk lebih dalam. Saya mau cerita tentang Ahitofel dan lain sebagainya. Tuhan berkata di Amos ini di pasal yang ke-8, Tuhan berkata tahun-tahun ke depan paling tidak maksimal 3 tahun ke depan, ataupun paling tidak 2 tahun ke depan akan banyak orang akan mencari firman Tuhan. Artinya begini, 2 tahun ke depan ini, selagi kita masih punya waktu, selagi kita masih bisa belajar firman, selagi kita masih mendapatkan pelajaran yang sehat, selagi kita masih bisa mendengarkan suara Tuhan, selagi kita masih bisa baca Alkitab, selagi kita bisa mempelajari apapun dari semua kebenaran firman Tuhan, Tuhan berkata, makan sekenyang-kenyangnya, buat itu masuk di dalam manusia rohmu dan pelajari, karena akan datang hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan, paling tidak minimal 2 tahun ke depan, maksimal 3 tahun ke depan akan ada banyak orang akan mencari firman tetapi tidak bisa mendapatkan kebenaran firman. Banyak orang mau mendengarkan firman Tuhan, masuk ke gereja dan berharap bisa mendapatkan sebuah pengajaran kebenaran firman, tetapi mereka tidak akan mendapatkannya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi Tuhan ngomong begitu sangat kuat kemarin kemarin sekitar tanggal 9 mau masuk ke tanggal 10, Tuhan itu tiba-tiba ngomong begitu. Dan saya sempat merenungkan satu hari ini, saya berkata, Tuhan sebetulnya apa sih yang akan terjadi? Kemudian tiba-tiba saya mendapatkan sebuah pengertian
sebuah ilham yang saya tahu ini tidak akan berhenti cuma sampai hari ini aja, tapi saya yakin Tuhan pasti akan berbicara lagi beberapa hari ke depan. Tapi ini yang saya dapat, dan saya mau berkata bahwa tahun-tahun ke depan ada sebuah saat, ada sebuah masa orang tidak bisa lagi mendapatkan kebenaran. Orang tidak bisa lagi yang mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan murni dari mulut Tuhan. Entahkah itu karena rekayasa teknologi, entahkah karena sistem pemerintahan antikris yang sudah mulai menekan dan membuat informasi tentang kebenaran firman Tuhan itu semakin diselewengkan atau semakin dikompromikan begitu rupa, sehingga kita tidak bisa lagi mendapatkan sebuah firman yang betul-betul murni, yang kita bisa makan, yang bisa cerna, yang menempel kita dan lain sebagainya. Itu yang saya dapat. Nah, saya mau berkata, mulai hari ini semua pengajaran kebenaran firman Tuhan yang ada di Telegram, siapapun itu pembicaranya, saya mau kita menyiapkan sebuah sikap hati, terutama kita coba ajarkan kepada generasi-generasi berikutnya, terutama anak-anak muda, anak-anak kita yang mungkin tidak suka ke gereja, mungkin tidak suka membaca Alkitab, mungkin tidak suka dengar kaset khotbah dan lain sebagainya. Saya memotivasi Bapak Ibu sebagai orang tua untuk mencoba mendidik anak-anakmu, membawa mereka dengan memberikan sebuah teladan ataupun contoh, supaya mereka itu bisa paling tidak kuping mereka mendengar akan firman Tuhan, supaya one day satu kali di mana firman kebenaran itu begitu susah diberitakan dan disampaikan, paling tidak firman yang pernah mereka dengarin itu pernah bergema dalam hidupnya mereka, itu tiba-tiba akan muncul kembali di dalam manusia roh mereka. Itu yang saya dapat. Tapi persisnya, detailnya seperti apa, saya belum bisa menyampaikannya secara detail. Tapi mulai malam hari ini, yuk mulai dari kita yang masih bisa menikmati kebenaran firman yang utuh, yang murni, yang Rasul Paulus berkata ini makanan keras, bukan cuma hanya minuman susu ataupun buat anak-anak, tetapi mari kita mencoba untuk mencerna setiap kebenaran firman itu, kita olah dan kemudian kita bagikan buat anak-anak kita. Saya berdoa setiap anak-anak kita didik, atau siapapun ada generasi muda, seberapapun yang kita bisa didik mereka, seberapapun kita bisa ajarkan mereka, mari ajarkan ke mereka, jangan dengan paksaan, jangan sampai membuat mereka yang memang sudah tidak suka akan firman Tuhan, dan semakin kita main otoriter dan kita memaksa, kita tidak bisa memberikan kepada mereka generasi muda sebuah contoh, sehingga membuat mereka akan semakin jauh dari kebenaran firman Tuhan. Dan ini yang bahaya, kalau sampai mereka tidak bisa dengan sukarela karena zaman Roh Kudus mereka datang untuk mencari kebenaran firman Tuhan, dan kita tidak bisa menjadi panutan buat mereka, menjadikan sebuah teladan buat mereka, maka hidup mereka generasi-generasi setelah kita ini akan semakin jauh dari kebenaran firman Tuhan. Oke, itu yang saya mau pesankan. Kayak Ika yang punya anak-anak, punya anak yang di usia-usia pertumbuhan remaja seperti itu, saya sungguh menghimbau, ajarkan mereka. Sekalipun saya dalam tanda kutip berkata paksa, tetapi paksa dengan halus, tumpangin tangan ke mereka, buat mereka, doakan mereka, supaya Roh Kudus juga menjamah mereka, supaya satu hari sekalipun mereka sambil main game, tetapi kuping mereka paksa untuk mendengarkan firman ataupun audio Bible ataupun apapun juga, atau khotbah-khotbah apapun juga. Oke? So, mari kita siapkan Alkitab, mari kita siapkan alat tulis atau apapun. Memang pengajaran malam hari ini akan kita rekam, tetapi saya berharap mari kita siapkan hati kita, tidak sambil pegang HP, tidak sambil nonton TV atau tidak sambil makan, tapi beri sikap hati dan berikan yang terbaik mumpung kita masih bisa makan firman Tuhan yang murni. Oke, malam hari ini saya mengangkat satu judul, seseorang pribadi dan nama yang seorang pribadi yang bernama Ahitofel. Mungkin
beberapa di antara kita pernah baca di kitab Perjanjian Lama, sosok pribadi Ahitofel ini sangat terkenal di zamannya Raja Daud dan juga Raja Absalom, ataupun bukan raja lah, saya tidak berkata raja, tetapi anak daripada Daud, Absalom. Oke. Nah, siapa sih sebetulnya Ahitofel? Karena semenjak saya pulang dari Belitung lah, sebelum Belitung kemana ya saya lupa, Pekanbaru dan segala macam. Ada sesuatu kesan dan impresi yang Tuhan taruh di dalam jiwa dan di dalam roh saya. Ada sebuah impresi yang kalau saya boleh menceritakan dengan bahasa saya, itu adalah sebuah impresi seseorang yang punya panggilan nabi ataupun yang bergerak dalam karunia kenabian harus menjaga kemurnian hatinya, harus menjaga hati nuraninya murni, harus menjaga supaya tidak ada yang namanya luka, iritasi, bernanah apalagi dan lain sebagainya. Itu nggak boleh. Ya, itu sebuah impresi yang sangat kuat sekitar 1 minggu atau 10 hari terakhir ini. Cuma saya nggak tahu kenapa saya lagi berdoa, dan di tengah-tengah grup dan komunitas kita juga terjadi 1 dan 2 hal, dan saya berdoa ini sudah mulai mereda, tinggal beberapa orang, 1 atau 2, 3 orang lagi menata hatinya supaya berada di tempat yang tepat, supaya menata emosi dan perasaannya supaya tidak tercemar dengan semua emosi dan perasaan galau dan segala macam termasuk dengan saya. Oke. Nah, tiba-tiba muncullah sebuah nama, sebuah sosok dan pribadi yang sangat terkenal di Perjanjian Lama, tetapi kita tidak banyak orang membahas ini nama ini adalah nama Ahitofel. Oke, saya mempelajari Ahitofel dan hari ini saya baru berani sharekan buat setiap kita, karena ini adalah di dalamnya nama Ahitofel itu adalah sebuah peringatan buat setiap kita. Memang di dalam grup kita yang ada di Telegram Sekolah Kenabian, tidak semua orang akan dipanggil sebagai nabi atau nabiah. Tetapi Paulus berkata kita bisa bergerak dalam karunia nubuatan, yang dimana karunia nubuatan ini yang dimiliki oleh orang yang punya panggilan atau jawatannya sebagai nabi atau penabiah. Nah, saya belajar pada waktu awal-awal saya tidak paham kalau ternyata saya punya sebuah panggilan yang kuat di dalam kenabian ataupun sebagai nabi. Saya tidak pernah tahu, karena dulu tidak ada orang yang membimbing, dan dulu juga tidak ada orang yang memberikan sebuah aturan-aturan ataupun rambu-rambu. Oh, kamu kayaknya panggilannya nabi dan segala macam. Nggak ada yang membimbing, nggak ada yang memberikan pencerahan. Nah, waktu itu saya tahu saya cukup dekat, cukup sering mengejar pelayanan Om Yusak dan segala macam. Tetapi waktu itu saya nggak pernah tahu. Dan dengan Pak Daniel Cipto juga saya cukup dekat. Saya beberapa kali dalam rentang waktu, setiap kali beliau ke pelayanan ke Jawa Tengah, kita suka jemput beliau dan antar beliau dan kemanapun juga. Dan memang pernah beberapa kali Pak Daniel Cipto mengeluarkan statement, kayaknya kamu dipanggil sebagai nabi atau nabi ya deh. Tapi yes, beberapa kali sampai terakhir beberapa hamba-hamba Tuhan baru memberikan sebuah konfirmasi atau pernyataan. Sekian tahun sebelum itu saya sudah bergerak di dalam karunia kenabian. Itu yang saya nggak tahu. Nah, sampai ujungnya Tuhan berkata lewat ibu Iin, saya disuruh harus membuka sekolah nabi atau sekolah kenabian. Saya baru memflashback kembali. Itu pernyataan 2 tahun yang lalu dan saya belum melakukan apapun juga. Dan sampai hari ini saya belajar, dan inilah yang saya sebuah resume, sebuah pembelajaran sekian tahun yang lalu saya mencoba untuk sharekan buat setiap kita, sekalipun saya sadar
1 jam ini sangat singkat, tapi paling tidak ada sebuah warning di depan sudah saya sampaikan, saya sudah berikan. Nanti kalau ada waktu yang lebih baik lagi, saya akan coba melanjutkan lagi, karena saya merasa Tuhan itu mau membangkitkan karunia panggilan kenabian itu begitu besar dan begitu kuat untuk di seluruh bumi, untuk di seluruh Indonesia terutama, maupun bangsa-bangsa. Ya, ada beberapa orang yang sudah muncul dan kelihatan sangat jelas, ada beberapa orang yang masih sangat umum belum kelihatan. Tetapi sekalipun demikian, Bapak Ibu masih belum muncul tanda-tanda apakah engkau ini panggilannya nabi atau nabiya, enggak ada masalah. Mari kita pelajari seiring dengan waktu, mari kita pelajari soal kepekaan seiring dengan waktu, mari kita pertajam tentang cara kita mendengar suara Tuhan, cara kita menyampaikan suara Tuhan. Itu tidak ada salahnya. Apakah betul nanti kelak di kemudian hari Tuhan mentabiskan kita dalam sebuah panggilan nabi atau nabiya? It's okay, nggak ada masalah. Buat saya mau berkata itu tidak ada masalah. Untuk bisa mendengar suara Tuhan dan bisa dengan peka mencerna apa yang Tuhan sampaikan dengan begitu banyak cara. Mari kita belajar. Mau Tuhan bicara dengan kita dengan cara apapun tidak ada masalah. Apapun cara Tuhan bisa pakai, yang penting kita bisa nangkap, kita bisa mengerti, oh ini Tuhan bicara. Itu yang paling penting. Ya, mau Tuhan cara mau pakai impresi, Tuhan bicara pakai lewat audio bicara bicara dengan suaranya sampai kita terdengar lewat telinga kita atau roh kita, atau mau lewat mimpi, lewat penglihatan, itu nggak masalah. Sing penting kita ngerti, sing penting apa yang Tuhan mau sampaikan kita nangkap, itu yang paling penting di atas segala cara yang kita ngerti. Oke, nah mari kita baca 1 Tawarik pasal yang ke-27 ayat yang ke-33. Siapa sih Ahitofel? Saya akan coba menjelaskan siapa sih Ahitofel. 1 Tawarik pasal yang ke-27 ayat yang ke-33. Ayat firman Tuhan berkata, Ahitofel adalah penasihat raja. Ahitofel adalah penasihat Raja Daud. Husai, orang Arki, adalah sahabat raja. Itu menjelaskan tentang siapa itu Ahitofel. Kemudian kita lihat yuk 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-12. 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-12. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo. Gilo itu adalah salah satu kota yang ada di Yehuda. Penasihat Daud itu dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Oke? 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat 12 itu menceritakan sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh Absalom, anak daripada Daud. Oke? Nah, 1 Tawarik pasal yang 27 ayat yang ke-33 menyebutkan bahwa Ahitofel itu seorang penasihat raja. Cukup paham ya? Penasihat raja. Kalau saudara mau tahu, penasihat raja ini memang Ahitofel tidak disebutkan sebagai saklek adalah seorang nabi. Tapi seorang penasihat raja, kalau kita baca, nanti kita akan baca ya, di 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23, itu perikop, sebuah perikop yang menceritakan khusus tentang siapa itu Ahitofel. Ya, kita baca aja deh, daripada nanti saudara jarang baca ini, nanti saya baru jelaskan secara langsung. Oke, 2 Samuel pasal yang ke-16, 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai terakhir ayat yang ke-23. Tapi sebelum baca ayat sebelumnya, saya mau langsung masuk ke ayat yang ke-23. Oke? Ayat 23 berbunyi demikian. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik
oleh Daud maupun oleh Absalom. Di ayat yang ke-23 menunjukkan bahwa Ahitofel ini selain diangkat sebagai penasehat oleh Raja Daud, tapi juga oleh Absalom. Tetapi persoalannya di kalimat berikutnya disebutkan bahwa nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Oke, artinya semua nasihat-nasihat dalam bentuk apapun yang keluar dari mulut Ahitofel dianggap adalah sama seperti petunjuk atau suara Tuhan. Ya, dalam ayat ini terselubung atau tersamar bahwa semua perkataan dan nasihat Ahitofel itu sama seperti suara seorang nabi. Oke, suara seorang nabi. Yuk kita kenal lebih dalam lagi siapa sebetulnya Ahitofel. Yuk, kita baca. Oke, sorry, saya karena ini sebuah pelajaran yang baru, seperti biasanya saya berkata saya harus mempelajarinya dan saya harus mengeraminya. Saya baru mengeraminya kurang lebih 1-2 hari setelah kembali dari Belitung. Saya masih agak sedikit kagok. Saya mau cerita dari mana karena di dalam roh saya ada begitu banyak yang saya mau ceritakan, tapi saya harus pilih dan pilah dulu. Kalau kita baca di 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat 12, singkat cerita Absalom melakukan sebuah pemberontakan yang dimana ujungnya Absalom ini mendapatkan sebuah dukungan mayoritas dari orang-orang Israel, yang ujungnya kalau kita baca Daud itu akhirnya meninggalkan istana yang ada di Yerusalem. Oke, kemudian Daud dengan semua pembesarnya meninggalkan Yerusalem, dan singkat cerita Absalom itu menduduki Yerusalem. Dan singkat cerita pemberontakan atau kudeta yang dilakukan oleh Absalom, anak daripada Raja Daud, menjadi tambah punya legitimasi, di mana Ahitofel datang dan seolah-olah membackup pemberontakan Absalom. Oke, karena buat orang Israel Absalom adalah seorang penasehat dan juga penyampai suara Tuhan yang begitu legitimasinya tidak bisa diragukan oleh siapapun. Sehingga pada waktu Absalom melakukan kudeta terhadap Raja Daud, orang beranggapan, yang ada di Israel beranggapan bahwa Absalomlah yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Raja Daud. Oke, seperti yang kita baca di 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-23. Karena semua nasihat daripada Ahitofel dianggap sama seperti petunjuk yang didapatkan petunjuk dari Tuhan. Artinya itu sama seperti suara nabi atau suara nabi yang disampaikan kepada raja. Nah, kenapa saya angkat cerita hidup daripada Ahitofel? Karena menurut saya begini, yang grup ini yang namanya aja sekolah kenabian. Artinya kita belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, kita belajar untuk menyampaikan suara Tuhan, kita belajar, kita menjadi orang-orang yang dalam perjanjian lama yang dianggap adalah orang-orang yang cukup dekat dengan Tuhan. Nah, saya mengangkat kisah daripada Ahitofel adalah sebagai sebuah pembelajaran buat kita. Kita lihat bagaimana ujung daripada kehidupan Ahitofel dan kenapa dia sampai berada di ujung hidup yang sangat dramatis dan sangat kasihan. Ada apa yang sesungguhnya terjadi dalam hidupnya Ahitofel? Sampai seseorang yang sangat peka dengan suara Tuhan, orang yang begitu bisa menangkap suara Tuhan, sampai mengalami sebuah masa yang sangat tragis. Yuk kita lihat satu lagi ayat
2 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Saya akan coba bacakan beberapa ayat firman Tuhan untuk mendukung realita siapa sih sebetulnya Ahitofel. 2 Samuel 17 ayat yang ke-14. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Oke, saya balik lagi ke 2 Samuel pasal yang ke-16. 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Saya balik lagi ke situ. Maka Absalom dan seluruh rakyat orang-orang Israel sampailah ke Yerusalem, dan Ahitofel ada bersama-sama dengan dia. Ketika Husai orang Arki sahabat Daud itu sampai kepada Absalom, berkatalah Husai kepada Absalom, hiduplah raja, hiduplah raja. Husai ini adalah sahabat baik daripada Daud. Berkatalah Absalom kepada Husai, inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu? Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, tidak, tetapi dia yang dipilih oleh Tuhan dan oleh rakyat ini dan oleh setiap orang Israel, dialah yang memiliki aku, dan bersama-sama dengan dialah aku akan tinggal. Lagi pula kepada siapakah aku memperhambakan diri? Ini kata Husai, sebuah perkataan Husai yang sudah disepakati oleh Raja Daud. Ya, nanti kita akan baca bahwa Daud itu sudah ngomong ke Husai, nanti kamu balik, kamu nggak usah datang menunjukkan sebuah dukunganmu kepada saya. Tetapi Daud berkata kepada Husai, kamu kembali kepada anak muda itu, kepada Absalom, supaya kamu bisa membatalkan setiap usul yang diajukan Ahitofel kepada Absalom. Daud sudah ngerti Ahitofel pasti akan mendukung Absalom. Ayat yang ke-19, lagi pula kepada siapakah aku memperhambakan diri? Bukankah kepada anaknya? Sebagaimana aku memperhambakan diri kepada ayahmu, demikianlah aku memperhambakan diri kepadamu. Ayat yang ke-20 ini yang menjadi saran, yang menjadi usul pertama Ahitofel buat Absalom. Ayat yang ke-20 berkata, demikian kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat, apakah yang harus kita perbuat? Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menegui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Saya mau berkata, kalau kita baca ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23, Ahitofel memberikan sebuah saran ataupun sebuah usul atau sebuah nasihat buat Absalom. Waktu pertama kali Absalom telah membuat Daud berhasil keluar, mengusir Raja Daud keluar dari istana Yerusalem, dan Absalom menguasai kerajaan ataupun menguasai Yerusalem. Dan pertama kali yang datang dua penasehat yang paling dekat dengan Daud adalah Husai dan juga Ahitofel. Dan kita tahu Husai itu sahabat baik daripada Daud. Dan Daud sudah merekayasa supaya Husai itu kembali lagi ke Absalom, supaya untuk bisa menetralisir semua saran dan nasihat yang akan diberikan oleh Ahitofel kepada Absalom. Nah, kalau kita baca seterusnya, Ahitofel pertama kali nasihat Ahitofel kepada Absalom adalah supaya Absalom memperkosa ataupun meniduri semua gundik-gundik daripada Raja Daud. Sama persis yang dikatakan oleh Nathan pada waktu, masih ingatnya, waktu Nathan datang menegur
Raja Daud, Nathan berkata, kesalahanmu, dosamu sudah apa ya, konsekuensi dosamu sudah disingkirkan, tetapi akibat daripada dosamu karena kamu mengambil apa dan berzina dengan Batsheba, Nathan berkata, Tuhan telah menjatuhkan sebuah hukuman bahwa keluargamu akan ada sebuah pertumpahan darah yang tidak akan pernah putus-putusnya, ada perzinahan yang terus terjadi akibat karena Daud mengambil Batsheba dan lain sebagainya. Dan waktu Ahitofel memberikan sebuah nasihat bahwa Absalom harus meniduri dan memperkosa para gundik-gundik ayahnya, bahkan di atas soto, bahkan setiap orang-orang Israel bisa melihat apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Absalom, dan membuat orang-orang Israel berkata, ada sebagian orang Israel yang benci dan tidak suka yang istilah kata haternya Daud, dan berkata, iya, apa yang dikerjakan Absalom itu menjadi sebuah legitimasi bahwa mereka mendukung Absalom adalah sebuah kebenaran. Ditambah Ahitofel mendukung Absalom, banyak orang Israel berpikir bahwa Absalomlah yang diangkat oleh Tuhan untuk menggantikan Daud dan untuk menghukum Daud di masa tuanya. Itu nasihat dari Ahitofel yang pertama dikerjakan dan dijalani oleh Absalom sesuai dengan nubuatan daripada Nabi Nathan karena kesalahan daripada Raja Daud. Oke, nah 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-14, kalau kita baca di pasal yang ke-17 ayat yang pertama, Ahitofel itu memberikan sebuah nasihat yang lebih mengerikan lagi. Oke, saya bacakan di pasal yang ke-17, 2 Samuel pasal yang ke-17, judul perikopnya aja, nasihat Ahitofel digagalkan oleh nasihat Husai. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, setelah nasihat yang pertama dari Ahitofel itu dikerjakan oleh Absalom, kemudian berselang tidak lama Ahitofel memberikan sebuah nasihat yang kedua. Izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Ayat yang kedua, aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri. Maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat. Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel. Saudara, nasihat daripada Ahitofel yang kedua ini sangat mengerikan. Ahitofel berkata, kasih aku serdadu, kasih aku tentara 12.000, maka malam ini juga aku akan memimpin pasukan yang ada untuk mengejar Daud. Dan Ahitofel berkata, kalau seandainya engkau kasih aku 12 pasukan dan tentara malam ini juga, aku bisa menyergap mereka pada saat dimana mereka lagi letih lesu, lagi patah semangat, mereka lagi tidak berdaya, dan aku akan membawa pulang semua orang-orang Israel yang mendukung Raja Daud, dan aku akan mengembalikan seluruh orang Israel dan untuk memihak kepadamu. Dan waktu Ahitofel memberikan nasihatnya yang kedua, Absalom menyetujuinya. Absalom berkata, iya, ini strategi yang paling jitu. Tapi ingat, kalau kita baca di 2 Samuel 17 ayat yang ke-14, waktu Daud berkata, Husai, kamu nggak perlu datang ke sini untuk mendukung aku, karena akan jauh lebih baik engkau kembali ke istana raja dan engkau berdiri di sisinya Ahitofel untuk membatalkan semua nasihat, semua perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Ahitofel.
Saudara, kita buka lagi satu ayat. 2 Samuel pasal yang ke-15. Kita buka lagi satu pasal sebelumnya. Daud mengerti. Daud sudah membaca tanda-tanda yang terjadi pada Ahitofel. 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang 31. Kita baca dulu dari ayat yang ke-31. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Pada waktu Daud dikasih tahu bahwa Ahitofel bersepakat melakukan sebuah kudeta dan mendukung Absalom yang mengkudeta ayahnya, tiba-tiba secara spontanitas Daud berdoa dan menaikkan doa dan bergumam di dalam hatinya. Daud berdoa, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Saya sempat bertanya, kenapa tiba-tiba secara spontan Daud itu mengucapkan doa itu. Saudara, Daud ngerti persis apa setiap nasihat yang disampaikan oleh Ahitofel itu setara dengan semua pernyataan, dengan semua nubuatan, dengan semua pesan yang disampaikan oleh seorang nabi, bahkan setara dengan pesan yang disampaikan oleh Nabi Natan. Itu sebabnya pada waktu Daud diinformasikan bahwa Ahitofel mendukung Absalom, Daud pertama kali berdoa, Tuhan gagalkanlah nasihat Ahitofel. Nah, waktu Ahitofel memberikan nasihat untuk minta pasukan atau tentara 12.000 untuk mengejar Daud dan pasukan yang dibawa oleh Daud dan disetujui oleh Absalom, Tuhan sudah merancang dalam 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Di ayat yang ke-14 Tuhan itu sudah merancang bahwa nasihat Ahitofel yang kedua akan digagalkan dengan cara Husai memberikan sebuah pandangan, Husai memberikan sebuah logika, Husai memberikan sebuah analisa yang ujungnya ternyata sama Absalom dan orang-orang Israel, dan berkata bahwa nasihat Husai jauh lebih baik dibandingkan dengan nasihat Ahitofel. Oke? Tapi ujung persoalannya pada waktu Ahitofel punya nasihat yang kedua tidak dijalankan oleh Absalom, membawa dampak yang sangat mengerikan kepada Ahitofel. Dampaknya apa? Kita lihat di 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-23. Ini dampak yang ujungnya menohok buat Ahitofel. Nanti kita baru akan sampai siapa sih sebetulnya Ahitofel dan kenapa sampai dia ujungnya berakhir yang sangat mengerikan. Kita baca 2 Samuel 17 ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. Ketika dilihat oleh Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnya pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya di Gilo itu. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Tolong digarisbawahi, menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Maaf kalau seandainya boleh saya memakai istilah, Ahitofel adalah penyampai pesan Tuhan. Selain dia sebagai penasihat raja, semua nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Ahitofel dan dianggap dan setara sebagai petunjuk yang diminta dari seorang nabi, dan itu sama seperti suara kenabian atau petunjuk yang diminta dari seorang nabi. Pada waktu Ahitofel mendapati kenyataan fakta dan realita di lapangan dari seorang anak Raja Daud yang memberontak, nasihat pertama diterima,
nasihat kedua ditolak mentah-mentah dan Absalom lebih memilih untuk mengeksekusi atau menjalankan nasihat Husai ketimbang nasihat Ahitofel. Saat yang bersamaan dan saat itulah Ahitofel merasa dia tidak dibutuhkan, Ahitofel merasa dia dikhianati dan lain sebagainya. Persoalannya tidak serta-merta Ahitofel merasa dikhianati atau merasa muncul tidak dibutuhkan lagi oleh Absalom. Ini ada pemicunya. Ada luka yang terjadi dalam hidupnya Ahitofel dari seseorang yang begitu sangat peka, yang begitu sangat tajam menangkap apa suara Tuhan dan pesan Tuhan. Tiba-tiba mengalami sebuah luka yang tidak pernah dia berisi selama hidupnya. Dan sampai ujungnya Ahitofel bersepakat mendukung Absalom untuk mengkudeta ayahnya. Kita lihat yuk apa yang menjadi penyebab sebetulnya kenapa sih Ahitofel orang yang begitu loyal, begitu setia sama Raja Daud tiba-tiba berbalik arah sekonyong-konyong, seolah-olah tidak ada angin, tidak ada hujan. Banyak orang Israel bertanya, banyak orang Israel berpikir bahwa Ahitofel adalah pembawa eksekusi suara Tuhan. Dan waktu Ahitofel itu mendukung Absalom, banyak orang Israel berpikir bahwa Absalom adalah raja baru yang dinobatkan atas Israel. Yuk kita lihat 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Kita lihat siapa sih itu Ahitofel. 2 Samuel pasal yang ke-23. Saya bersyukur seorang hamba Tuhan, seorang nabi Samuel mencatat kisah ini dan mengangkat kisah ini sebagai sebuah peringatan buat kita hari ini. Pasal 23 ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34 berbunyi demikian, sangat pendek ayat ini. Kita lihat yuk. Elifelet anak Ahasbai orang Maaka, Eliam anak Ahitofel orang Gilo. Kalau kita baca, kalau kita lihat perikopnya, ayat yang pasal yang ke-23 mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-39, ini cerita tentang pahlawan-pahlawan Daud. Ya, salah satunya pahlawan-pahlawan Daud yang disebutkan ada 37 orang ini, salah satunya adalah Salah satunya adalah Elifelet anak Ahasbai orang Maaka, tetapi juga Eliam. Eliam ini siapa? Eliam ini adalah anak dari Ahitofel. Betul ya? Eliam anak Ahitofel. Nah sekarang kita tanya, siapa itu Eliam? Kita lanjutkan 2 Samuel pasal yang ke-11. Kita mundur sedikit. 2 Samuel pasal yang saudara kayak mau bingung-bingung deh. Nanti saya ceritakan detailnya. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Siapa itu Eliam? Eliam itu anak Ahitofel. So kita lihat siapa itu Eliam. Kalau kita lihat pasal yang ke-11, judul perikopnya adalah Daud dan Batsheba. Oke? Kita baca di ayat yang ketiga. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Itu artinya Ahitofel adalah opa daripada Batsheba. Kenapa? Karena Batsheba binti Eliam adalah anak dari Ahitofel. Pada waktu Daud jatuh dalam perzinahan dengan Batsheba, Daud tidak pernah tahu Batsheba itu adalah cucu daripada Ahitofel. Ahitofel, penasehat pribadinya, penasehat yang sangat dia percaya.
Daud nggak tahu. Dan Daud kalau tahu Batsheba adalah cucunya Ahitofel, saya yakin dan percaya sekalipun Daud pada masa dan saat itu sedang error, Daud pasti akan mencegah dan menahan hawa nafsunya untuk menghampiri Batsheba. Persoalannya Daud tidak pernah tahu Batsheba adalah cucu daripada Ahitofel, penasehat pribadinya. Dan hari itu Daud memanggil Batsheba, dan singkat cerita Daud berselingkuh dan melakukan sebuah perzinahan. Menurut saya bukan perzinahan, lebih tepatnya pemerkosaan. Why pemerkosaan? Waktu sebelum Daud memanggil Batsheba, Daud bertanya siapa itu perempuan. Dan seketika Daud mengerti dan tahu, oh itu anaknya Eliam. Tapi waktu itu Daud masih belum umur. Eliam itu adalah anak daripada Ahitofel. Dan saudara mau tahu, Eliam itu masuk dalam list pahlawan-pahlawan 37 nama pahlawan yang gagah perkasa yang ada di sekeliling Raja Daud. Persoalannya, waktu Batsheba didatangkan dari rumahnya dan ditiduri oleh Daud, dan kemudian Batsheba berkata memberikan sebuah pesan bahwa dia hamil dan lain sebagainya. Persoalannya kesalahannya Batsheba, kesalahannya Daud tidak berhenti di situ. Daud merekayasa sebuah pembunuhan berantai terhadap Uria. Kalau kita baca di pasal yang ke-17 ayat yang ke-9, yang paling terakhir, Uria adalah salah satu pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang ada di sekeliling Raja Daud. Setelah Ahitofel mengerti dan tahu bahwa Batsheba diperkosa dan istrinya Batsheba dibunuh oleh Daud, maka Ahitofel hatinya luka dan sakit hati. Ahitofel mengalami sebuah pukulan yang sangat telak. Persoalannya di 2 Samuel tidak menceritakan lebih detail bagaimana reaksi Ahitofel pada waktu mengerti dan tahu Batsheba dan ujungnya dinikahi dan Uria akhirnya mati. Yang saya mau coba sampaikan dan ceritakan apa sih? Saya mau berkata bahwa Ahitofel mengalami sebuah peremukan dan crack di jiwanya. Dari seseorang yang punya sebuah kedekatan dengan Tuhan, seseorang yang bisa menangkap suara Tuhan dengan begitu jernih dan murni, tiba-tiba terjadi sebuah crack. Dan crack ini bukanlah kesalahan daripada Ahitofel. Crack ini dimunculkan dan ditimbulkan oleh seseorang yang sangat Ahitofel sayang dan kasihi, bahkan sangat dihormati oleh Ahitofel. Pada waktu peremukan terjadi, luka terjadi dalam hidupnya Ahitofel, literatur Alkitab menjelaskan mulai saat itu Ahitofel mencoba menjaga jarak dengan Daud. Sekalipun Daud berkali-kali memanggil Ahitofel, Ahitofel mulai menjaga jarak. Tidak lagi banyak datang ke istana raja untuk memberikan nasihat, ataupun setiap kali dipanggil oleh Raja Daud, Ahitofel datang. Dan itu berlangsung cukup lama, sekitar bertahun-tahun lamanya. Persoalannya sakit hati, kepahitan, kekecewaan. Karena merasa dikhianati, kok seorang raja yang saya hormati, yang saya jadikan sebuah panutan, melakukan sebuah tindakan yang sangat menyakitkan. Apalagi waktu itu Daud itu dikenal sebagai seseorang penyembah yang cukup dekat dengan Tuhan, orang-orang yang takut dengan Tuhan dan sebagainya. Dan hari itu Daud melakukan sebuah dosa yang cukup mengerikan.
bukan cuma hanya jatuh dalam sebuah perselingkuhan atau perzinahan, tetapi terlibat di dalamnya sebuah rentetan pembunuhan yang sangat mengerikan, orang-orang yang sangat setia dengan dia. Dan ini yang menjadi celah buat Ahitofel, dan kemudian punya sebuah luka, dan luka itu tidak pernah beres, dan ujungnya bertambah, dan kemudian karena memang sikap Daud yang tidak mendisiplinkan anaknya dan lain sebagainya. Bagaimana Amnon memperkosa Tamar yang adalah adik daripada Absalom, dan Daud tidak bertindak tegas di dalamnya. Itu yang memunculkan kemarahan Absalom, dan Absalom yang sama menyimpan sebuah kemarahan dan kepahitan terhadap ayahnya. Muncullah sebuah pemberontakan dan ujungnya berakhir pada kudeta. Hal yang sama terjadi dengan Ahitofel. Dari seseorang yang begitu peka dan begitu tajam mendengar suara Tuhan, dan semua nasihatnya setara dengan seorang nabi yang memberikan petunjuk buat raja. Dan hari itu dia membiarkan hatinya sakit dan terluka, dan luka itu menjelinganya, sehingga semua nasihat yang disampaikan oleh Ahitofel ditumpangi dengan sebuah pembalasan dendam. Saudara sadar atau tidak nasihat Ahitofel yang kedua? Di dalamnya terkandung pembalasan dendam. Ahitofel saking kecewanya dengan Daud, sekalian kemanusiaannya, egonya, sakit hatinya bermain dengan nasihat yang seperti ayat yang kita baca. Semua nasihat Ahitofel sama seperti petunjuk yang didapat dari Tuhan. Karena rekayasa Tuhan, nasihat Ahitofel tidak dieksekusi oleh Absalom. Pada waktu Ahitofel melihat bahwa nasihatnya tidak diindahkan, tidak dikerjakan, tidak diperhatikan, dia menjadi tambah sakit hati dan merasa bahwa dia tidak dihargai lagi, tidak dibutuhkan lagi, dan ujungnya Ahitofel nasibnya mengalami sama seperti nasibnya Yudas, menggantungkan diri dan mengakhiri hidupnya. Waktu saya merenungkan kisah hidupnya Ahitofel, hal yang sama waktu saya sempat cerita bahwa saya ketemu dengan Ibu Panglima. Saya ceritakan apa yang terjadi dengan grup WA Sekolah Kenabian. Hal yang sama, beliau juga memberikan sebuah pesan ke saya. Beliau berkata, hati-hati dengan semua crack yang ada di jiwa. Beresin segera. Besar ataupun kecil yang terjadi sebuah crack, iritasi di dalam jiwa, kalau kita tidak pernah beresin, itu akan seperti luka kecil tergores. Awalnya cuma luka kecil tergores. Kalau kita menganggap enteng luka kecil yang tergores ini dan tidak pernah dibereskan, baik itu di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, maka lama-kelamaan luka yang kecil bukan tidak mungkin akan menjadi luka yang menganga dan bernanah. Nah, apabila luka yang kecil ini yang tidak pernah kita beresin, lama-kelamaan menjadi luka yang parah, yang bernanah dan lain sebagainya, itu akan mengundang yang namanya lalat datang bertelur. Itu artinya setiap luka apapun buat setiap kita yang punya sebuah kecenderungan kepekaan menangkap suara Tuhan, yang orang pada umumnya berkata orang-orang yang cukup dekat dengan Tuhan, kalau luka apapun, kekecewaan, kemarahan, sakit hati dalam bentuk apapun, goresan kecil apapun, kalau kita tidak pernah beresi, dan apalagi sampai crack di jiwa dan itu tidak pernah diberesi, maka ada kemungkinan besar ada punya sebuah kecenderungan
itu akan memancing menjadi luka yang besar. Kalau luka itu sudah menjadi terbuka dan menjadi besar, akan ada nanah, akan ada pendarahan di dalamnya. Itu akan mengundang lalat, laron atau Beelzebul dalam bentuk apapun untuk datang menghinggap luka. Kenapa saya berkata memberikan sebuah contoh luka, laron atau lalat yang disebut dengan Beelzebul? Karena lalat itu suka dengan yang bau amis, yang luka terbuka. Saudara boleh lihat deh, luka di kaki, luka di anak-anak kita kalau terbuka, kalau nggak ditutupin dengan perban, pasti akan datang yang namanya lalat atau apapun juga menghinggapi itu luka. Kalau sudah dihinggapi lalat, percayalah sekian jam kemudian ataupun keesokan harinya, luka yang pernah ditempelin oleh lalat itu atau dihinggapi oleh lalat itu besoknya pasti akan bernanah. Nah, waktu saya merenungkan itu semua, saya berkata, Tuhan, kenapa sih Engkau begitu sangat berurusan dengan hati nurani, dengan batinia, dengan suara di mana Engkau lebih banyak berbicara kepada semua anak-anak-Mu yang punya karunia kenabian dibandingkan dengan semua karunia-karunia yang lain. Tuhan berkata, kalau itu tidak diberesi, maka roh penyesatan, maka suara antikris akan bergema dengan begitu kuat di dalam hati manusia batin kita. Di mana tempat yang sama kita menangkap mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan berkata, apabila suara gema gaung keilahian ditumpangi dengan yang namanya roh penyesatan ataupun suara penyesatan ataupun suara apapun, karena sakit hatimu, karena kekecewaanmu, karena kemarahanmu, itu akan membelokkan suara Tuhan. Itu akan membelokkan suara Tuhan. Ahitofel, seorang penasihat, kalau tidak berlebihan, saya boleh berkata, itu suara seorang nabi. Semua yang dia sampaikan detail, bukan dalam bentuk penglihatan atau mimpi. Dia dengar, audible, Ahitofel. Tapi dari seseorang yang menyampaikan pesan Tuhan begitu jernih, begitu kuat, begitu tajam. Satu hari karena tidak pernah membereskan sakit hatinya, kemarahannya, kekecewaannya, bahkan kepahitannya dengan seseorang figur yang dia hargai, yang dia hormati, justru seolah-olah melemparkan kotoran di mukanya dia. Dan ujungnya suara Tuhan yang dia terima, nasihat yang dia berikan, terjadi pembelokan. Karena nasihat Ahitofel yang kedua, di dalamnya ada rasa keinginan Ahitofel untuk membalas dendam terhadap Daud. Apa yang saya coba mau sampaikan? Saya tidak tahu sampai setajam apa Bapak Ibu bergaul dengan Tuhan. Bapak dan Ibu sepeka apa menangkap suara Tuhan, saya tidak tahu. Tapi kalau saudara ada di grup sekolah kenabian ini, saya percaya paling tidak minimal saudara adalah orang-orang yang bisa menangkap suara Tuhan. Minimal saudara bisa menangkap suara Tuhan lewat mimpi, lewat impresi, lewat penglihatan, lewat pendengaran suara secara audible, lewat pembacaan firman yang tiba-tiba diremakan oleh Tuhan. Sekalipun saya sadar punya level demi level. Setiap kita punya level. Mungkin Bapak Ibu sudah mulai menyampaikan ke beberapa orang
Ataupun masih ada beberapa orang yang masih takut gimana kalau salah. Dan apapun pelayanan Bapak dan Ibu, saya mau wanti-wanti. Jaga hati nuranimu. Jaga hatimu dengan semua kewaspadaan. Amsal pasal 4:23. Karena dari situlah terpancar kehidupan di manusia batinia kita. Karena Roh Kudus paling banyak berbicara kepada kita lewat mana? Manusia batinia kita. Hati batinia kita. Itu yang dikatakan oleh Amsal pasal 4 ayat 23. Dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati itu tidak pernah gampang. Saya mau jujur berkata, jaga hati nggak pernah gampang. Saya mau highlight, saya mau stabilo, saya mau garis bawahi buat Bapak dan Ibu terutama yang ada di grup ini. Saudara jengkel, saudara marah, saudara nggak suka, saudara punya sentimen dengan siapapun. Kita bukan manusia yang sempurna, belum sempurna. Kita bisa marah, kita bisa jengkel. Kita bisa nggak suka dengan cara kerja orang, tetapi jangan pernah biarkan ketidaksukaan kita mengiritasi manusia batinia kita dan mencemari hati di mana Roh Kudus paling banyak berbicara dengan kita. Kalau saudara tidak bergerak dalam karunia kenabian, saudara bergerak dalam karunia-karunia yang lain yang tidak efek dampak yang paling besar mencemari orang lain, menyampaikan pesan Tuhan dan punya sebuah daya dampak mencemari orang lain yang begitu besar dan begitu kuat, masih nggak masalah. Tapi persoalannya karena kita punya kepekaan yang begitu rupa. Dan waktu kita mendapatkan sesuatu dan menyampaikan sesuatu dan orang kenal kita adalah orang yang biasa mendapatkan pesan Tuhan dan menyampaikan pesan Tuhan, maka daya dampak rusaknya itu sangat mengerikan. Hati mesti dijaga. Harus punya. Paulus berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal yang 34 ayat yang ke-16, Paulus berkata, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saya mau share, saya tahu waktunya sudah lewat, tapi izinkan saya share begini. Sekian tahun saya menangkap pesan dan suara Tuhan. Kadang-kadang bisa tepat, kadang-kadang bisa tajam, kadang-kadang bisa sekilas. Cara Tuhan bicara itu macam-macam. Tapi semenjak Tuhan berkata, sampaikan, nubuatkan. Kurang lebih 5-7 tahun terakhir. Saya mau jujur mau berkata ya. Jengkel sedikit aja dengan siapapun, bahkan dengan pemimpin atau yang ada di bawah, Tuhan selalu menuntut saya untuk cepat dibereskan. Sampai hari ini. Mau saya ditegur oleh orang yang saya tidak pernah anggap, atau saya ditegur oleh pemimpin saya dengan cara apapun, kalau saya marah, saya berkata, saya marah. Kalau saya nggak suka, saya akan berkata, nggak suka. Saya tipe orang, kalau saya nggak suka, dari wajahku kelihatan nggak suka. Saya bukan tipe orang yang dalam hatiku nggak suka,
tapi nggak apa-apa, silakan. Manis nggak bisa. Oke. Saya tipe orang menyampaikan segala sesuatu tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Kalau saya tahu saya mendapatkan pesan buat orang yang pernah melukai hati saya tidak akan sampaikan secara langsung. Saya akan kembali berhadapan dengan Tuhan. Dan saya uji. Dan saya akan berurusan dengan Tuhan. Caranya gimana? Saya akan ngomong dengan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu aku baru clash dengan orang ini. Dan sekarang hari ini baru selisih 2 hari, marahnya saya aja masih ada di dada. Dan Engkau memberikan pesan dan aku harus menyampaikan ke orang ini. Saya akan tanya. Saya akan tanya berkali-kali. Dan saya akan berbahasa roh berjam-jam. Sampai beberapa hari kemudian, dan itu pesan masih muncul lagi di dalam manusia batinia saya baru ngomong. Entahkah saya ketemuin itu orang, entahkah saya chatting, entahkah dengan cara apapun. Itu saya. Dan saudara tahu, proses untuk menyampaikan yang murni pada saat kita lagi nggak suka dengan seseorang, kita tahu kita nggak salah dan orang itu yang salah. Di jiwa ini sakit loh. Marahnya kita sakit loh. Saudara tahu, makanya kalau orang marah itu menggerogoti energinya. Kalau kita mau jujur, kalau hidup kita mau terbuka di hadapan Allah dan manusia. Kalau kita nggak bisa menang dengan hati nurani kita dan jujur dengan Tuhan dan manusia, kalau kita nggak bisa menangkan itu, dan kita tidak bisa memilih untuk murni, logika kita, nalarnya kita biarkan tercemar karena ada rasa sentimen di dalam hati kita. Nggak perlu banyak, sekali 2 kali kalau kita melakukan itu. Saya bisa pastikan dan saya bisa yakinkan, ada kemungkinan besar setiap pesan yang Bapak Ibu sampaikan itu sudah melenceng. Ya. Kalau engkau tidak bertobat dengan hati nuranimu dan engkau tidak menguji diri kita waktu menyampaikan pesan, apapun yang kita lihat, mimpi-mimpi pun bisa ditumpangi, bisa diselewengkan. Bahkan penglihatan kita pun bisa diselewengkan. Kalau kita tidak cukup mau belajar untuk memilah dan membiarkan Roh Kudus memurnikan kita punya hati, matikan manusia roh yang di dalam kita. Tiba-tiba kita nggak bisa dengar suara Tuhan lagi. Karunia-karuniamu tiba-tiba stuck dan tidak bisa berkembang lagi. Sekalipun kita sudah doa dan puasa, kita minta Tuhan please bicara, tiba-tiba itu mantap.
Dan itu tergantung level kita gimana. Semakin tinggi levelnya seseorang, Tuhan sampai di satu titik akan meminta persis seperti Paulus berkata, aku berusaha dan berjuang dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saya wanti-wanti dengan sekolah kenabian ini. Beberapa pesan yang didapat teman-teman yang ada di grup, dan saya cukup menyadarinya bahwa di sekolah kenabian ini lagi diincar oleh iblis. Dan beberapa waktu yang lalu, beberapa teman yang mendapatkan pesan, banyak teman-teman yang melihat saya berada di ujung tombak, berada di sebuah jembatan, tiba-tiba jembatannya putus. Ada orang-orang yang tiba-tiba lagi mendoakan saya, tiba-tiba mereka melihat sepertinya mau jatuh, tapi nggak jadi jatuh karena masih ada tangan yang menahannya. Bahkan Oma Lydia aja yang kelihatannya tidak pernah bersuara, Oma yang cuma hanya dengar Zoom aja, cuma belajar dari Zoom aja, tiba-tiba bisa japri, Bu hati-hati ya. Saya tanya, Oma kenapa? Dapat apa? Oma Lydia loh. Oma Lydia berkata, sudah 2 bulan yang lalu saya 2 kali mendengar audible di kuping. Bu Elisa hati-hati ya, saya nggak tahu hati-hatinya kenapa. Dan Oma Lydia tanya, minggu depan keliling provinsi mana? Beliau selalu tanya. Kalau saya sudah pulang, beliau tanya, keliling mana lagi Bu? Dan tadi pagi beliau japri ke saya, Bu hati-hati ya, ini bulan November loh. Saya tanya kenapa? 2 kali beliau dengar suara bencana. Ada hubungannya dengan bencana. Karena saya masih keliling ke beberapa provinsi. Oma Lydia berkata, hati-hati. Saya tidak ingin itu terjadi. Tiba-tiba ada ibu lagi di provinsi barat, tiba-tiba ada bencana. Saya tahu iblis lagi gencar-gencarnya. Saya sadar, bukan cuma saya, beberapa di antara kalian juga lagi diincar. Tapi satu sisi saya mau berkata, Tuhan aku nggak bisa ngapa-ngapain, kecuali aku mengandalkan kasih dan anugerah. Kecuali saya berkata, Tuhan kalau bukan Engkau yang jaga, siapa sih yang bisa sanggup menjaga? Nggak ada. Yang saya tahu saya harus selesaikan 34 provinsi sebelum berakhir tahun ini. Dan semua pernyataan yang jelek sepanjang bulan Oktober bahkan November sampai hari ini pun banyak orang yang dapatkan pesannya, Tuhan kok tiap hari pesannya jelek banget ya. Satu sisi saya berkata, bagus supaya kita berwaspada. Jangan maunya cuma pesan yang bagus yang positif. Kita harus cukup menjadi orang yang cukup punya kedewasaan, bisa menghandle berita yang positif, tapi juga bisa menghandle berita yang negatif. Jangan cuma mau mendengar nubuatan yang baik-baik saja, tetapi nubuatan yang berupa peringatan tidak mau kita dengar. Itu nggak balance. Kita harus bisa melatih diri kita untuk bisa mendengar teguran dan juga bisa menerima pujian. Pujian jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak bikin mabuk. Tapi biar kita belajar mendengar teguran. Enggak usah merasa down, enggak usah merasa letih, lesu, lemas. Kalau ada teguran, itu bagus.
buat jiwa kita. Sekali lagi, sekolah kenabian ini untuk kita belajar. Yang namanya belajar, kita bisa salah. Sekolah kenabian ini kita butuh praktek. Saudara tidak cukup hanya cuma duduk dan mendengar dan tidak mau mengulang kembali dan praktek. Tidak bisa. Sekolah kenabian ini mengajarkan kita untuk bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Sekolah kenabian ini mendidik kita untuk mengutamakan Tuhan dan bukan manusia. Nggak ada orang yang terlalu sempurna yang bisa dikagumi selain kita mengagumi Dia. Inilah maksud ada firman Tuhan yang berkata, Dia Allah yang cemburu. Dia Allah yang cemburu. Bahkan kalau kita punya suami, kita punya istri, mengasihi suami dan mengasihi istri lebih daripada dia sendiri, dia cemburu kok. Ya, dia cemburu. Apalagi kita mengasihi orang lain melebihi daripada kita mengasihi dia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa sebulan ini atau seminggu ini atau 2 minggu terakhir ini atau 3 minggu terakhir ini Tuhan tidak banyak bicara dengan engkau tidak banyak dikasih mimpi ataupun penglihatan ataupun pernyataan atau apapun, mungkin kondisi kita sedang berada di tengah-tengah ujian. Seolah-olah Tuhan itu menjauh. Setiap doa penyembahan kita sepertinya tidak ada hadiratnya. Seolah-olah Dia menarik dirinya selangkah dari kita. Jangan pernah marah. Nggak perlu kecewa juga dengan siapapun. Siapa tahu kita lagi ujian. Kalau kita lagi ujian, mari kita ujian yang baik. Mari kita berespon yang baik. Mari kita punya sikap hati yang baik. Satu tips dari saya, kalau kita lagi ujian, jangan sibuk membela kebenaran diri kita sendiri. Biar Tuhan yang bela. Kecenderungan daging dan manusia kita tahu nih kita nggak salah, tapi kecenderungan kita adalah membela diri kita dengan 1001 cara. Kebanyakan orang yang sibuk membela dirinya sendiri, ujungnya jatuh dalam kesalahan. Bapak Ibu baca kembali ayat-ayat yang tadi saya sudah sebutkan. Akhir daripada nasib Ahitofel sangat tragis. Seseorang yang diurapi dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Penasehat raja, pribadi raja. Ujungnya menggantungkan diri sama seperti Yudas. Karena ada luka, karena ada kekecewaan. Kita hidup tidak mungkin bebas dari luka, pasti ada.
Tapi bagaimana kita meresponi luka, itu yang penting. Jangan pernah biarkan luka yang tidak pernah sembuh, atau luka yang tidak, atau kecewa yang tidak pernah diatasi. Apapun itu. Kita bisa luka di masa lalu karena orang tua, kita bisa luka dengan si A dan si B. Kita bisa luka dengan pemimpin, bahkan kita juga melukai orang lain. Dalam hidup di bumi ini dan di tengah-tengah pelayanan, kita pasti akan menemukan kita dilukai dan juga kita melukai. Saya ambil satu contoh lagi, satu orang yang hidupnya begitu dekat dengan Tuhan. Salah satunya adalah Musa. Ada satu ayat firman Tuhan yang berkata, tidak ada orang yang lembut hatinya seperti Musa. Bahkan Tuhan sendiri mengaku Musa adalah orang yang paling lembut hatinya. Selevel dan sekaliber Musa yang punya kelembutan yang begitu rupa, memimpin orang Israel yang begitu bersungut-sungut luar biasa, keras kepala, tegar tengkuk, dan ujungnya Musa teledor dengan perkataannya sendiri, sehingga penguasaan diri, kelembutan Musa seketika hilang, dan ujungnya Musa melanggar kekudusan Tuhan. Akibat daripada itu, Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Caranya bisa macam-macam. Ahitofel dengan luka, kecewa, dan kepahitan. Musa dengan cara gusar hatinya, ujungnya terledor dengan perkataannya. Elia, salah satu nabi yang cukup dekat dengan Tuhan, pelayanannya, tugasnya berhenti di tengah jalan karena membuka celah akibat intimidasi dari Isabel. Elia, firman berkata, dia menjadi takut dan menyembunyikan diri. Hatinya menjadi gentar pada saat melihat dan mendengar Isabel mengancam dan mengerahkan semua pasukan tentara Israel untuk mencari Elia. Dan hatinya menjadi tawar. Rasanya pengen mati, katanya. Elia. Kalau mereka pahlawan-pahlawan iman mengalami hal-hal seperti itu, yang punya kaliber, punya level setingkat mereka, kayak ada Musa, Elia, siapa kita? Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah di hati manusia nurani kita lah terpancar semua kehidupan. Apapun itu. Sekali lagi saya wanti-wanti buat kita yang dianggap orang lebih dekat dengan Tuhan. Orang berkata, kamu kan peka. Hati-hati. Mari jaga manusia batinia kita.
lebih intens lagi. Saya berdoa, Bapak Ibu pelajari Ahitofel. Karena Tuhan tidak kepengen dan tidak ingin di antara kita yang berakhir dan berujung seperti Ahitofel. Saya berdoa malam hari ini, mari kita saling topang satu dengan yang lain. Sebentar kita akan isi cawan doa. Kita akan topang semua teman-teman yang kita ingat, yang kita tahu. Apalagi yang Bapak Ibu tahu sedang menghadapi masa-masa pergulatan ataupun sedang ada di dalam titik ujian. Mari kita doakan. Saya berharap kalau ada Bapak Ibu Saudara yang mendapatkan pernyataan pesan secara pribadi buat si A atau si B, mungkin akan lebih baik, lebih etik. Mungkin Bapak Ibu bisa, kalau Bapak Ibu tahu dan kenal orangnya, Bapak dan Ibu bisa japri langsung kepada yang bersangkutan. Salah satu hal yang saya belajar selama sekian tahun untuk menyampaikan pesan, setiap kali menyampaikan pesan, ada rasanya di dalam hati ya, di dalam hati kepengen supaya semua orang tahu gua nih peka loh. Itu ada. Kalau kita mau jujur ya, ada. Semua orang ada. Ada kepengen supaya kita ini dianggap peka, dianggap dekat sama Tuhan, supaya dianggap apa yang dia sampaikan tepat loh, tajam loh. Itu ada. Nggak perlu dipungkiri, nggak perlu ditutupi. Apalagi para pendoa syafaat kepengen dipuji dan dipuja oleh gembalanya, bahwa pernyataan yang dia dapat tepat loh. Just pulang doanya, itu ada rasa kayak begitu. Itu normal, itulah manusia. Oh, malaikat aja jatuh, apalagi manusia. So mari kita deal. Sekalipun saya berkata itu normal, saya mau kita belajar mengatasi semua itu. Karena itu nggak bagus. Itu nggak bagus. One day kalau kita nggak atasi kesombongan yang tersembunyi itu akan menjegal kita untuk next level. Dan ini yang banyak tidak disadari oleh saudara-saudara kita. Kelihatannya rendah hati, tapi sebuah pencemaran dan penipuan dan penyesatan yang paling mengerikan ada di dalam suara hati kita ini. Bukan yang di mulut. Seringkali begitu. Seringkali hati kita menipu begitu rupa. Mulut kita berkata, nggak apa-apa sih, aku sudah lupakan, aku sudah ampuni, aku sudah maafkan. Masih ada iritasi atau tidak, hatimu yang tahu. Indikatornya di situ, bukan di ucapan mulut. So malam ini saya berharap mari kita punya indikator yang benar. Dan sekali lagi, demi kasih dan anugerah Tuhan, izinkan Tuhan memurnikan hati kita. Izinkan. Sesakit apapun, bersyukurlah. Ayub berkata, waktu aku tertindas itu bagus. Itu bagus.
supaya kita mempelajari jalan-jalannya Tuhan. Oke? Yuk, kita isi cawan. Saya minta Ika muncul. Mari kita nyembah Tuhan. Bapak, aku berdoa malam hari ini yang bisa hamba-Mu sampaikan dan sharekan buat setiap anak-anak-Mu. Buat kami belajar tentang Ahitofel Tuhan. Buat mata roh kami terbuka dan mengerti. Supaya kami tidak menganggap enteng segala sesuatu. Supaya kami punya sebuah keseimbangan di dalam roh dan jiwa bahkan tubuh kami. Bapak, aku berdoa malam hari ini Engkau bicara kepada setiap anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu. Aku berdoa Tuhan, berikan kami anugerah-Mu supaya kami boleh lolos dari setiap ujian kami. Bapak, terima kasih. Malam hari ini sebelum kami naikkan setiap doa kami menopang setiap saudara-saudara kami yang perlu ditopang dan butuh ditopang. Berikan kami nama demi nama yang Engkau ingatkan, yang kami harus topang Tuhan. Dan berikan kami hati yang penuh sukacita untuk menopang setiap saudara-saudara kami. Bapa, terima kasih untuk setiap teguran-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Ajar kami dan didik kami untuk menyembah